saya memilih Gamplong, dan itu yang musik benar-benar harus bersama. Saya mungkin akan memanggil satu rekan saya, Mas Bagus tadi. Ini warga desa asli dari Gamplong yang kebetulan saat ini menemani saya, dan di sudut sana itu ada yang pegang telepon itu, ada ibu itu juga rekan kita. Aku nanti jeneng Mas ya Mas. Campes Mas. Oh iya, panggilannya Mas Campes gitu ya. Itu. Nah itu saja. Jadi mungkin sambil menunggu Mas Bagus saya bisa memulainya. Jadi oke Mas, bisa minta. Cek. Baik, silakan Mas. Itu saya aku sangat ini apa dan oke, awalnya itu sebetulnya simpel gitu kan. Awal itu simpel. Ini ada 3 produksi yang sebelumnya. Pertama adalah film Sang Penjara, saudara Lukman Sahri dan teman-teman. Terus kemudian ini yang tengah ini, yang sebelahnya itu adalah film Soekarno. Terus di bawahnya adalah film Kartini. 3 ini saya membangun set. Jadi saya memang suka membuat. Saya mau suka sejarah, terus suka sesuatu hal yang sifatnya masa lalu gitu kan. Kemudian ketika saya membuat film sejarah pertama kali itu Sang Penjara. Kemudian film sejarah saya yang kedua itu adalah Soekarno. Lalu kemudian Rudi Habibie dan sebagainya. Tapi yang betul-betul membangun set dibangun dari nol, itu ketiga ini, ya kan. Nah dari ketiga ini, ketika saya selesai syuting, itu bangunannya itu dirobohkan semuanya, kecuali yang Soekarno. Itu rumah Soekarno ini ditembung sama ayam goreng Budi di daerah Sorosutan, Jalan Tuanu. Berkat rumah Soekarno ini, maka tanah yang ada di lokasi itu akhirnya terjual. Tadinya tanah itu mangkrak 3 tahun 4 tahun, terus kemudian saya punya ego, pesta bangun, tak buatkan set di situ untuk film Soekarno. Yaitu saya membuat 3 set utama di situ, rumah Pegangsaan, terus kemudian rumah Rangas Dengklok, sama penjara Soekarno. Nah itu saya buat di situ. Tiba-tiba karena rame mungkin ya, kalau syuting rame, terus Budi ini lewat gitu, terus lihat, terus kemudian negosiasi di situ, ternyata rumah ini dijual. Gitu. Nah setelah dijual, ya kan, terus kemudian Budi ini malah bilang bahwa saya tidak akan membongkar rumah tersebut, itu menjadi tempat bersejarah buat saya. Gitu. Oke, nah demikian halnya Kartini juga seperti itu. Nah dari 3 ini, saya merasa bahwa ketika membuat dan kemudian dibongkar, maka itu tidak ada yang namanya legacy. Tidak ada yang tidak ada sebuah sesuatu yang ditinggalkan untuk bisa dilakukan syuting lagi. Nah, setelah saya membuat Rudi Habibie, setelah saya membuat Kartini, saya membuat film Rudi Habibie. Saya kemudian kebetulan Rudi Habibie itu post productionnya ada di Hollywood. Post production untuk suara ada di Hollywood, di Los Angeles, langsung di jantung industri film dunia di situ. Nah, pada saat saya ke sana, saya kemudian diajak untuk touring ke 2 studio besar, yaitu Universal Studio dan Disney Studio. Nah, ketika saya masuk ke sana, saya diperlihatkan bangunan pertama, set pertama yang dibangun oleh Universal Studio dan Disney Studio. Itu masih ada di sana, gitu kan. Terus saya tanya, Mas, kenapa? Jadi konsep mereka itu, ketika mereka ada ide untuk membuat sebuah film, maka kemudian yang dipikirkan tidak hanya satu film, tapi yang dipikirkan adalah turunan dari film-film
Jadi maka dari itu industri di Hollywood kalau sudah berjalan itu ada grade, sutradara itu ada grade, kameramen juga ada grade, pemain juga ada grade. Nah yang menentukan grade itu siapa? Itu agency. Ya, agency di sana sangat berkuasa sekali. Kalau teman-teman semua menonton film Netflix yang judulnya Hollywood gitu, itu mirip seperti itu. Jadi aktor, sutradara, penulis itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia tidak berhubungan dengan agency. Nah, grade A, grade B, grade C itu yang membuat implikasinya kepada saya. Jadi katakanlah misalnya mereka membuat film Gladiator. Nah, produksi A, Universal Studio atau Warner atau Disney itu membuat film gede Gladiator. Mereka membangun set, Romawi dibangun, semua tempat gladiatornya dibangun segala macam. Itu untuk grade A, sutradara grade A, pemain grade A, kameramen grade A. Setelah itu selesai, kemudian didelegasikan kepada yang lain-lain, grade B, grade C. Terus kemudian ada series tentang Roma, ada series tentang Gladiator, ada film-film yang B, C dan sebagainya. Nah itu yang terjadi, sehingga kemudian investor itu ketika melakukan investasi kepada si PH tersebut, itu tuh hasil dari investasinya itu masih ada legasinya. Nah konsep itu akhirnya kemudian saya bawa ke Jogja. Saya pengen ada semacam orang ketika nonton film Sugiya, nonton film Cokro, nonton film Soekarno, nonton film Kartini, terus kemudian keluar dari gedung bioskop, dia akan cari tempat itu. Itu terjadi pada saat penjara. Ketika keluar dari gedung bioskop, mereka langsung ke Kauman. Kauman itu setelah sampai celah, itu tuh diberondong habis oleh penonton. Pengen tahu masjid besar kayak apa, pengen tahu apa langgar tidur kayak apa. Kebetulan situsnya memang ada. Seperti halnya Kartini situsnya juga masih ada, meskipun sekarang sudah menjadi kantor gubernur. Nah, tapi Soekarno hilang semuanya. Nah, karena itu makanya nextnya Pak, saya mendapatkan project dari Bu Muryati Sudibyo untuk membuat film Sultan Agung. Saya sudah menjajaki di Solo, di Kota Gede, di Yogyakarta, situs Sultan Agung yang masih ada itu mana? Ternyata tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi karena itu makanya kemudian saya bingung mau gimana ini. Artinya berarti harus saya bangun Benteng Batavia, harus saya bangun Keraton Mataram, itu harus saya bangun. Terus Benteng Batavia dan sekitarnya, pecinan harus saya bangun. Akhirnya kemudian apakah saya akan mencari lokasi yang sudah ada? Lokasi itu tidak ada. Bahkan di Kota Gede pun sudah direnovasi, ya kan? Dan ketika syuting di Kota Gede, ya kan, atau syuting di Taman Sari, syuting sekalipun itu ada otentik, katakanlah udah kita nggak mau usah ngomongin otentisitas, kita harus syuting di sana, tetap ada aturan. Aturannya apa? Keraton tidak pernah mengizinkan lokasi itu dipakai untuk adegan gelut, nggak boleh sama sekali. Tusuk-tusuk aja nggak boleh. Jadi ada limitasi kita melakukan syuting, ya kan? Jangankan gelut, ya kan? Saya izin untuk membuat film Sultan Agung pun tidak diizinkan sama sekali. Gitu. Jadi ada limitasi, ya kan? Kenapa saya membangun itu? Nah, sementara keinginan untuk membuat film Sultan Agung itu sangat kuat dari sang produser. Nah, kemudian akhirnya saya mencari tempat. Monggo Pak next ya. Saya mencari tempat, saya bukbok di sebuah tempat. Saya ke Gunung Kidul, saya ke Bantul, saya ketemu sama Bupati Bantul segala macam. Yang saya bukbok ke Gunung Kidul pun saya ketemu dengan bupatinya juga, ya kan? Semua saya bukbok sampai keluar juga saya bukbok. Itu semua terbentuk pada yang namanya birokrasi. Jadi kalau sudah ketemu saya, itu langsung di mana mereka, itu langsung ekonomi, itu langsung duit. Sampai semua biro berapa tahun itu saya juga aja buat teman-teman semua yang ada di sini, ya kan? Hanya Pak Lurah Gamblong dan Mas Bagor datang ke tempat saya. Walorangnya itu umurnya berapa Mas? 33 waktu itu. Lu itu pulau banganya. Lurahnya
datang ke tempat saya. Ini penting harus saya sampaikan. Lurahnya datang ke tempat saya, terus meminta, Mas, syutinglah Sultan Agung di desa saya, tak bantu semuanya. Itu yang akhirnya membuat saya kemudian dealing dengan Pak Lurahnya. Nah, dealing saya apa? Saya nggak mau keluar uang sama sekali, tapi desa sampean dari orang yang nggak tahu desa sampean, ketika ngeklik di Google langsung semuanya merujuk pada Gamplong Studi, maksud desa Gamplong. Dan saya nggak mau namanya diganti. Tadinya jadi Gamsta ya. Gamplong Studi Alam, istilah Gamsta keren. Orang saya maunya Gamplong. Gitu. Jadi dari keinginan lurahnya terus kepada saya, terus langsung itu terjadi dealing. Jadi saya akan mengangkat desa itu dari yang tidak diketahui orang menjadi diketahui. Tapi saya tidak mau keluar uang sedikitpun. Sebaliknya, saya akan datangkan seluruh bintang dari Indonesia, bintang film Indonesia yang kelas nomor 1 saya datangkan di situ. Silahkan kalau kalian mau foto, mau bikin dokumenter, mau bikin promo buat itu silahkan. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak mau bayar apapun. Saya bilang gitu. Dan Mas Bagor, ini saja Mas Bagor, Pak Lurahnya siap. Dia ngurus semuanya dari RT, RW semua dikumpulkan, dikumpulkan. Beliau ini yang presentasi apa segala macam. Yang saya kebetulan pada saat itu nggak bisa presentasi, tapi yang presentasi Edi. Mas Edi ini adalah desain production yang semua yang membangun Banyak Batavia dan sebagainya. Itu Edi yang presentasi. Dan beliau ini dan Pak Lurah ini yang berhadapan langsung dengan 5 dukuh dan 5 warga. Satu dukuh ada berapa warga? 1050-an. Dikiranya kalau ada orang syuting, terus kemudian semua 5 itu sepakat cancut tali wondo, siap. Enggak. Dukuh 1 setuju, dukuh 2 enggak setuju, dukuh 3, 4 setuju. Dan saling dukuh antar dukuh itu saling kompor mengompori. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi enggak kemudian saya datang bisa membangun juga bisa. Jadi ada. Nah itu harus kemudian saya Mas Bagor, Pak Lurah, bahkan sekelas Pak Lurahnya pun itu give up. Karena apa? Demokrasi, efek dari demokrasi. Pemilihan lurah kan demokrasi, voting 55-50, KCI 5%. Nah 5% ini, yang KCI 5%, yang 50 ini, yang rivalnya Sirul Lurah ini bisa ngompori. Jadi itu situasi itu yang mengejar, gitu loh. Nah, karena itu makanya kemudian itu kita melakukan pendekatan satu persatu. Ya kan, ke dukuh ini, ke dukuh 2, ke dukuh 3, ke dukuh 4, Gamplong 1, Gamplong 2, Gamplong 3, Gamplong 4 segala macam. Gitu. Kita terjadi penolakan segala macam itu kita hadapi. Pertanyaannya, mau tidak filmmaker melakukan itu saja pertanyaan. Apa urusannya aku bukan orang Gamplong. Enggak ada urusan sekali saya bukan orang Gamplong. Ngapain saya harus datang memulihkan itu? Karena saya ada komitmen apa? Komitmen saya dengan Pak Lurah, dengan Mas Bagor, bahwa aku akan memajukan desa sampean. Saya nggak dapat apa-apa, silakan. Tapi yang penting aku bisa selesai syuting, aku bisa dapat bangunan itu segala macam, terus bisa syuting yang lainnya juga. Karena saya pada saat itu berpikir bahwa saya setelah bikin Sultan Agung, saya ada planning ke depan, ada Bumi Manusia, ada Habibie Ainun, ada ini, mungkin saya akan bikin Taman Malaka, mungkin, atau mungkin saya akan bikin Kartini Part 2, mungkin. Saya sudah ada planning ke sana. Itu yang saya lakukan. Nah, akhirnya kemudian diberi kita Gamplong, tapi ada tapinya ini. Tidak ada yang namanya kesepakatan begitu. Di dalam hukum undang-undang tidak ada kesepakatan bahwa saya hanya akan bawa pemain terus Gamplong bisa, nggak bisa.
Terus apa kesepakatan agar supaya birokrasinya ini bisa berjalan dengan baik? Mau tidak mau, saya terhitung nyewa di dalam kontrak itu terhitungnya saya menyewa. Nah kalau saya menyewa, apa bedanya dengan Jogja Bay? Apa bedanya dengan yang lain? Berarti kan saya bayar. Terus yang terjadi kesepakatannya adalah saya terhitung menyewa, tapi uang sewa diambil dari mana? Diambil dari setelah syuting selesai, dihibahkanlah itu bangunan keraton Batavia dan sebagainya ke Gamplong Studio. Dari Gamplong Studio itu kemudian membuka untuk umum, silahkan mau foto bayar, dari situ kemudian diambilkan. Dampak ekonominya silahkan, itu punya desa mau jualan silahkan. Dari 5 dukuh, 1 dukuhnya tadi 1.000 katanya, berarti ada 5.000. Pada kenyataannya yang memanfaatkan tempat itu hanya 6 orang. Padahal pedagang-pedagang dari luar pengen datang ke situ, tapi kita nggak mau. Tapi dari dukuh itu sendiri mereka tidak menghendaki. Nggak tahu saya mas kalau bisa cerita nanti. Tapi itu kendalanya. Nah itu intinya pokoknya kita memilih singkat cerita Gamplong. Next ya. Nah, potensi Gamplong sebelum ini ternyata ada 2, Home Industri Tenun dan Pantai Cemplon. Ya kan, tapi ternyata Pantai Cemplon ini yang diresmikan Bu Megawati tahun 2008 ya. 12. Sebelumnya ya pokoknya pas Bu Megawati menjadi presiden diresmikan itu, dan kemudian sempat menjadi pariwisata yang jalan tapi akhirnya kemudian turun. Next ya. Nah, akhirnya kemudian saya memanfaatkan luas tanah 2,5 hektar itu untuk membangun tadi yang saya ceritakan, Keraton Jakarta, Keraton Mataram, Bendeng Batavia, Kampung Mataram, dan Pecinan. Terus nextnya, ini saya membangun ini. Terus, nah implementasi pertama kali bangunan yang semi permanen, karena kan Mas Bagor pada saat itu kan, Mas Bagor ini juga seorang ahli bangunan lah intinya, kuli bangunan gitu kan. Tapi ketika saya jelaskan soal gawe Bendeng Batavia, tapi main ketok karpetok jadi rasanya bingung ya. Akhirnya kemudian kita bawa kru artistik dari Jakarta yang biasa membangun dreamland itulah pokoknya. Ya kita bawa ke sini, terus kemudian kita bikin. Nah ini implementasi pertama ke syuting film di Gamplong, di mana kru-krunya itu, pemain-pemainnya itu adalah warga sekitarnya. Warga sekitar itu menjadi ekstras, ya kan? Nah, ini implementasinya. Itu implementasi pertama kali kita. Nah, filmnya silakan teman-teman semua saksikan di bioskop online. Nah, terus nextnya coba. Nah, oke, saya juga tidak menduga bahwa RI 1 datang. Itu di luar ekspektasi saya. Karena pada saat saya membuat film, saya cuma dikasih tahu sama Bu Muriati kalau dalam premiernya dihadiri presiden bagaimana. Oh bisa ya, oh bisa. Kalau saya lebih memilih jangan dalam premier, saya lebih memilih Pak Jokowi meresmikan Studio Gamplong buat kemandirian desa. Pokoknya saya dari mereka mengkurasi lah, jadi kurator ya.
ya kan, bahwa bikin proposal Pak Jokowi agar supaya datang ke sebuah desa yang dengan adanya studio ini maka akan muncul ekonomi desa dan sebagainya itu. Berdasarkan proposal itu, dilalahnya Pak Jokowi mau hadir. Nah itu langsung saya sampaikan kepada Pak Lurah sama Mas Bagor, Mas ini momen buat desa sampean, silahkan sampean akan berbuat apa. Saya datangkan ini Pak Jokowi, silakan. Tetapi pada sore hari ini ide beliau untuk membuatkan studio alam di Desa Gembong di Kabupaten Sleman. Tulisan di sini Gembong. Ya benar? Gembong. Coba lihat sini maju. Gampang, yang benar, yang benar, Gamplong Pak, Gamplong, kecamatan Molindan, Kabupaten Sleman, begini baca. Oke, next itu pada saat resminya. Nah, setelah itu kemudian setelah diresmikan, kemudian udah berita kemana-mana segala macam, sebagaimana yang saya janjikan kepada Pak Lurah bahwa kemudian Gamplong akhirnya kemudian tersorot. Nah, kemudian setelah Sultan Agung, maka kita membuat sebuah film yaitu Bumi Manusia. Karena kita sudah belajar dari Sultan Agung, Mas Bagor dan kawan-kawan sudah melihat, oh tinggal ini gitu. Ya kan, ini apa namanya bangunan ini memang ini pinten ini Mas, ya, sak bangunan pinten itu. Oh bro, sak bangunan ini pertama terus itu diguyu dulu. Ini sama ini Mas. Ya memang satu rumah lojinya JPK itu 400 juta. Diguyu kan? Di lagi Mas, 400 juta. Loh, sampai ada bangun rumah. Saya bisa bikin 2 rumah ini permanen. Akhirnya saya baru tahu di situ bahwa ya ini sebuah bisnis, ya kan? Sebuah bisnis untuk membuat apa namanya untuk membuat sebuah set gitu kan, ternyata membutuhkan biaya tidak sebesar itu. Maka kemudian Bumi Manusia ini awal mulanya Gamplong, setnya, bangunannya permanen. Coba nextnya. Ini permanen semua Mas. Keretanya permanen, ini permanen. Ini enggak, itu bagian dari ini. Ya, saya ini permanen semuanya. Dan dengan budget yang hampir sama dengan membangun satu Batavia itu bisa membangun seluruh kota. Hanya satu Batavia, komplek Batavia itu bisa membangun seluruh kota. Ini sampai kota ke belakang. Terus nextnya. Nah, oke. Cuma persoalannya adalah ini pertama kali bangunan yang permanen dan semi permanen tadi itu tidak bisa dilanjutkan karena budget, karena keterbatasan budget. Karena itu maka seorang sutradara harus melibatkan departemen lain, yaitu visual effect. Itu yang membuat kita berpikir apa iya sutradara-sutradara yang lainnya itu mau melakukan itu. Mereka kan biasanya cari bangunan yang sudah siap, syuting aja udah. Mereka nggak punya pemikiran wah bangunan separuh nggak boleh siap. Nah di Bumi Manusia ini saya mencoba belajar bagaimana bangunan yang ada permanen dan semi permanen kemudian saya gabung di dalam bersama dengan visual effect yang lain. Ini semua syuting di Gamplong.
Ini enggak. Ini digambar apa? Ini digambar apa? Ini digambar. Ini bukan, cuma syuting belakang di belakang itu kita gabung. Ini gabung, tapi dari studio. Habis ya? Oke. Nah, nextnya, setelah setelah Bumi Manusia tayang, baru kemudian di situ karena kita press conference juga di Studio Gamplong, terus kemudian rilisnya juga di Studio Gamplong, ya, premier juga di Studio Gamplong, press conference di Studio Gamplong, terus kemudian kebetulan Bumi Manusia mendapatkan penonton 1,5 juta, berbeda dengan Sultan Agung, jadi range-nya jadi lebih awareness-nya ke masyarakat jadi lebih luas, jadi lebih lebih terdengar lagi. Nah, kemudian setelah Bumi Manusia ada berikutnya yaitu HBBL 3, kita mulai membuat area yang lain yaitu area kumuh ini, yaitu kita bangun. Jadi kita membangun film ini, kalau kita membangun studio ini sama sekali tidak menggunakan dana dari daerah di desa, sama sekali tidak, tapi menggunakan dana dari artistik. Jadi daripada saya syuting asli, saya bisa cari syuting asli ini, misalnya di belakang stasiun Luyangan, gitu kan ada. Tapi toh pada akhirnya karena saya tahun 1950 kan saya harus bangun. Daripada saya membangun terus saya tinggal, lebih baik ya udah saya kasih ke Desa Gamplong aja. Saya kasih situ, kemudian saya tinggal, silakan dimanfaatkan untuk foto-foto, untuk pre-wedding, atau segala macam, atau untuk menjadi edukasi sejarah bahwa tempat kumuh tahun 1950 kayak gini, gitu. Terus nextnya, ini kota yang tadinya itu tanah, ini akhirnya kemudian kita dengan semangat gotong royong, akhirnya kemudian kita bikin bataku cor itu segala macam. Terus saya sebetulnya bisa membuat seperti ini misalnya di Semarang, gitu. Saya izin menggunakan lokasi Semarang, terus kemudian kita bikin bisa sekali, gitu kan. Tapi kemudian kenapa ketika saya harus membuat itu di tempat lain, kenapa nggak saya serahkan saja ke Gamplong? Jadi tambah lagi, nanti ada tempat lagi, ada tambah lagi. Nextnya, demikian halnya dengan Gatot Kaca. Sama, ketika saya apalagi pada saat saya syuting Gatot Kaca, tadinya saya syuting di Semarang, benar-benar saya syuting di Semarang. Gamplong itu hanya sedikit, gitu kan. Tapi karena pandemi, kemudian yang tadinya kita ada di 5 kota, akhirnya kemudian terfokus hanya di satu tempat, satu kota dan satu tempat, yaitu Studio Gamplong. Mau tidak mau harus dibangun di situ. Kenapa? Karena pandemi. Kita tidak boleh membawa kerumunan dan menciptakan kerumunan, aturan itu. Nah, aturan itu yang membuat kita harus berkreasi agar kemudian ya membuat semakin bertambah lagi. Terus nextnya, nah ini salah satu penambahannya di belakang gedung
di belakang bangunan Pendopo Sultan Agung kita membangun Taman Sari. Kenapa saya membangun Taman Sari? Karena nggak boleh syuting di Taman Sari. Sesimpel itu. Kalau saya boleh syuting di Taman Sari, benar-benar Taman Sari, kenapa saya harus membangun? Karena adegannya apa di sini? Adegannya bukan joget, adegannya kanan, berantem, bacok-bacokan di sini, gitu. Nah, itu yang membuat keterbatasan itu akhirnya melahirkan yaudah saya bikin sekalian. Ini semua permanen, Mas. Dan ini kalau dikasihkan art director dari Jakarta, ya kan, ini semua plastik semua. Tapi enggak, saya paksa. Aku cuma punya uang segini, tolong tenang, gawe Taman Sari. Ya, itu tadinya kuliah, Taman Sari. Aduh, Mas, tolong tenang. Ya udah, dengan semangat bersamaan, saya bilang, ya ada gesekan, ada konflik, pastilah ada konflik. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa punya visi ke depan. Nah ini, tapi teman-teman semuanya tolong ini jangan di-upload karena ini masih rahasia. Ini buat teman semua aja. Ini semuanya.